Ya, padahal kita udah ngasih kesempatan buat lolos, disia-siakan, tidak dimanfaatkan dengan baik. Gimana ini? Mana nasi habis kah? Bisa lah kita masuk apa WL juara ya kan? Di mana IPL-ku? Di mana? Buset, fans Arsenal. Buset. Bang. Kalah sama PSG nggak gitu-gitu amat, Bang. Bang, di mana? Bang. Abang nyari apa? Abang nyari apa? UCL-ku nih. Oh, UCL di sana, Bang. Di sana, Bang, iya. UCL-ku di mana? IPL-ku di mana? Kasian banget ya. UCL. Champions of Europe, you never sing that. Dua kata lucu, fokus UCL. Tiga kata lucu, Arsenal juara UCL. Sudah menghina Liverpool biji OML Trophy di Premier League, terus bilang Liverpool dan segala macem, tetap aja nggak juara. Sekarang sudah dikasih wasit yang tepat di Champions League, masih nggak juara. Makanya gue bilang sama lu semua ya, fans Arsenal, jangan tengil, jangan merasa tim paling kuat, tim paling bagus, mau ngalahin semua tim. Ingat, musim ini lu 0 trofi, bos. Yang lainnya rival-rival lu juara semua, bos. Gimana? Masuk final? Melawan Inter? Oh, kalah sama PSG juga ya? Yang keluar-keluar kemarin mana? Yang bilang Liverpool gak lolos sama PSG? Mamam kalah sama PSG, bos. Selamat tidur nyenyak fans Arsenal. Walaupun di pertandingan nggak sehujan gol kemarin, tapi ini pertandingan menurut gue bener-bener seru, boy. Karena kedua tim, baik Arsenal maupun PSG, nunjukin cara bermain yang sama-sama nyerang dan juga intensitas yang sama-sama tinggi. Mari kita bahas tipis-tipis jalannya pertandingan ini, boy. Arsenal turun dengan pakem 4-2-3-1-nya. Dimana gue kan kagak nonton week by week Arsenal ya. Bermain false nine dengan Mikel Merino di depan. Ini ya menurut gue salah satu kelemahan Arsenal menurut gue ya. Pantes aja Arteta nggak disukain ya sama bapak 2HP itu ya. Batu sih kagak mau beli striker. Sementara PSG juga bermain secara false nine dengan pakem 4-3-3. Nah kalau false nine PSG itu lebih berjalan. Karena dia nggak main pakai gelandang serang nih, boy. Bener-bener pakai 3 gelandang yang bisa melengkapi satu sama lain. Vitinha sebagai playmakernya, João Neves sebagai box-to-box midfieldernya, sama Fabian Ruiz sebagai breakernya. Gol pertama dibuka sama Fabian Ruiz, good goal. Sebenarnya PSG sempat dapat penalti, boy, di babak kedua karena ada handsball oleh Lewis Kelly. Tapi yang gue kaget pas tadi gue nonton nih, itu pemain PSG nggak ada yang protes loh pas handsball awal-awal. Cuma yang namanya pertandingan zaman sekarang nih, udah ada VAR, jadi ya lebih fair aja. Dan penalti dari Vitinha itu bisa di save sama Raya. PSG memperlebar keunggulan lewat Hakimi, boy, dan golnya cakep banget. Placing ke tiang bawah sebelah kiri, yang di fase ini menurut gue ini udah kill the game banget. Walaupun Arsenal sempat memperkecil keunggulan lewat Bukayo Saka, yang sebenarnya sempat dapat peluang emas abis dia cetak gol, tapi Doi menuneskan diri. Dan pemain ini, boy, bener-bener gila banget, gila. Bahkan dari Doi main di Napoli, gue udah suka banget sama Doi nih. Kevija Kvaratskhelia. Dan shout out kembali ya, kembali the Italian guy, Gigi Donnarumma. Emang selalu keren ya, kiper dari Italia emang selalu keren. Dan PSG akhirnya bisa melaju ke final, akan bertemu dengan Inter Milan. So far menurut gue ini pertandingan menghibur ya buat gue ya, sebagai orang yang tidak dukung salah satu dari dua tim ini, karena sama-sama bermain secara terbuka dan juga menyerang. Kalau menurut kalian gimana, boy, terkait dengan pertandingan malam kali ini? Sorry gue gak jadi reaction ya, boy, ada masalah nih sama PC gue nih. Next lah insya Allah ya, final UCL kita reaction bareng-bareng, boy. Terima kasih, boy, jangan lupa di follow untuk 10 selanjutnya. Bye. Ricul, apa demi? Lihat tuh, ada yang tersingkir juga dari Liga Champion. Percuma aja ngalahin Real Madrid tapi nggak masuk final. Selesai itu Arsenal. Awas aja kalian ya. Tim yang udah tersingkir dari Liga Eropa lagi ngumpul nih. Dasar songong, paling ntar malam tersingkir juga tuh. Ya enggak lah, God Anthony nih yang bakal bawa Piala Eropa ke Spanyol. Lagipun Bilbao juga bakal kalah tuh sama MU. Bahaya nih kalau dia satu-satunya tim Spanyol yang menang Piala Eropa. Selesai, tolol. Tolol lah, tai lah. Goblok. Badut UCL. Ya, Arsenal kembali gagal ya untuk menjuarai UEFA Champions League untuk kesekian kalinya, memperpanjang rekor mereka dari semenjak klub ini berdiri tidak pernah juara Liga Champions ya. Kalah 2-1, agregat 3-1 dari
PSG. Ya pada laga ini gue memang udah pengen ngatain para pemainnya sih, terutama si kapten kita ya, Martin Odegaard yang emang udah wassalam sih ini pemain. Ya lihatlah pada pertandingan kali ini ya, PSG mainnya efektif banget, on point ya. Tapi Arsenal yang emang secara agregat tertinggal di awal mainnya banyak holding bola, terutama si Saliba sekali sama Partey. Kalau Partey masih oke sih sebenarnya, sekalipun gol pertama dari Fabian Ruiz emang salah dia ketika antisipasi bola dari Vitinha gitu ya. Arsenal ya kayak kebingungan ya, padahal ada kesempatan buat shot nggak mau nge-shot gitu kan, terus aja gitu kan lihat sana sini, terutama si kapten kita ya Odegaard itu kayaknya udah oleng sih ya, udah wassalam itu mau main, udah harus diganti ya. Nah kenyamanan sih, mungkin dia merasa nyaman karena gak ada saingan. Oke, selamat buat PSG ya. Gua harap nanti di final lawan Inter akan menyajikan laga yang sangat sengit ya, seperti kemarin Inter lawan Barcelona. Oke, sekian ya. Sampai jumpa di musim depan, wahai badut UCL. Untuk Arsenal versus PSG leg 2, gue milih Arsenal. Karena kenapa? Boleh lah PSG gol 1 doang nggak apa-apa lah. Dembele boleh gol 1, itu juga tendangan hoki. Nih lu tandain gua ya, lu tandain gue kalau perlu jadi stiker WA. Gue pilih Arsenal bos, dari London merah. Lagi nggak pakai baju Arsenal. Lu tandain gue kalau gue kalah nih ya. Gue apa nih ya? Gue jalan kaki dari Jakarta ke Jakarta Selatan, dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan. Pegang janji gue, tandain gue. Oh, ini rasanya pakai jersey tim yang pernah juara Piala Champions. Ini buat fans Arsenal, kalau mau nyobain rasanya pakai jersey tim yang pernah juara Champions, beli Nottingham Forest aja. Emang beban semua nih ya, wakil-wakil Inggris lawan PSG aja nggak ada yang bisa menang. Lihat, Man City kalah, Liverpool kalah, Aston Villa tim gurem ini kalah ya. Apalagi ini coy, Satpam Trophy. Sebenarnya kalian tuh lihat YouTube-nya King MU nggak sih? Lihat tutornya nggak sih? Padahal kan udah dikasih tahu ada tutornya di YouTube King MU. Ini juga nih ya, beban emang. Gua nih heran nih guys ya. Siapa yang ngeklaim Arsenal nih tim besar nih? Gua nih penasaran ya. UCL nggak punya, IPL juga udah lama ya kan, nggak juara, udah karatan. Di IPL tiap musim cuma jagain trofi orang. Di UCL juga cuma jadi pelengkap doang ya. Gua nih, aduh, nggak tahu ya siapa nih yang ngeklaim Arsenal tim besar ini. Aduh, udahlah. Singkat padat, Arsenal keok di kandang PSG dengan skor 2-1. Sesuai dengan prediksi gua, agregat 3-1. Enak, oke toh. Tapi apa yang menarik dari match ini itu adalah fighting spiritnya Arsenal yang perlu mendapatkan apresiasi. Dari babak pertama, babak kedua ngotot banget mainnya. Selebihnya hanya cinta dan malam. Sebenarnya ya, kalau gue nilai dari match ini ya, PSG tuh nggak terlalu bagus mainnya ya. Apalagi Dembele kan nggak main dari babak pertama. Ya terbukti Dembele masuk langsung cetak assist. Golnya Hakimi tadi keren anjir. Ya dengan hasil ini PSG akhirnya berhak untuk lolos ke final dan akan bertemu dengan Inter Milan. Ini bakal jadi pertandingan yang seru banget dan wajib banget untuk lu tonton nanti. Dan terakhir, Arsenal lagi-lagi menjadi tim yang sangat-sangat mencintai tradisi mereka, yaitu menjadi satpam trofi bagi klub-klub lain untuk menjuarai trofi mereka masing-masing. Gue mau ngomong apa anjir? Enak, oke toh. Arsenal memang gak bisa masuk final UCL dan Arsenal kalah lawan PSG. Tapi minimal gue punya 2 HP coy, Samsung. Sama nih satu iPhone, 3 HP coy. Gue juga punya tab ya, gue punya tab juga nih coy. 4 nih, tuh. Gimana adik-adik Arsenal sudah yang ngimpi-ngimpi juara UCL-nya ya bangku ya. Ditempelin sama PSG ya bangku. Lagian sih sosokannya sudah tahu fungsinya adalah sebagai security trophy, malah ngimpi juara UCL, mentang-mentang ngalahin King Madrid pak. Ketemu PSG ya ditampar kandang tandang abangku. Dan prediksi para netizen ya soal final PSG sama Inter Milan beneran kejadian abangku. Tapi kalau kita napatilas ya abangku ya, perjalanannya PSG di UCL musim ini emang sangat luar biasa ya abangku ya. Mulai di fase grup yang hampir nggak lolos ke playoff, lalu di playoff sudah bantai-bantai, 16 besar udah ngalahin sang juara grup Liverpool, dan memang sangat layak lah PSG ini untuk sampai di final. Buat Inter Milan hati-hati lo lawan PSG di final lo, apalagi mainnya di Allianz Arena pak ya, stadion yang selalu menghasilkan juara-juara baru gitu loh kalau jadi tuan rumah final UCL. Cuma yang aku sayangkan di pertandingan ini, ada orang nantang aku sebelum pertandingan, tidak aku terima tantangannya. Kalau aku terima ice.
Bill, Pak. Ya sudah lah guys, ya UCL sudah menemukan sang dua finalis Inter Milan sama PSG. Kalau menurut kalian bagaimana, siapa yang bakal juara? Tulis di kolom komentar prediksi kalian. Segitu dulu dari aku. Seperti biasa buat kalian yang belum follow, follow dulu ya, dipecah di follow. Jangan nonton doang.